Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martanolim selaku CEO and Founder Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning, kabar selalu baik deh. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini pekan terakhir perdagangan di 2022 Pak Hendra. Tinggal 4 hari perdagangan ke depan. Kita akan berganti untuk perdagangan di tahun 2023. Meskipun waktunya bisa dikatakan cukup sempit Pak Hendra. Banyak dari investor masih mengharapkan adanya rally baik untuk window dressing. Meskipun dalam skala kecil tetap diharapkan terjadi ini. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Ada improve meskipun tidak signifikan dari sisi penguatan. Bagaimana analisis Anda penguatan IHSG yang terjadi hari ini? Kemudian kalau kita kaitkan dengan potensi rally di akhir tahun. Ya, kalau kita melihat bahwa selama 20 tahun terakhir ini, itu IHSG ketika bulan Desember tidak pernah ditutup merah. Tapi ini sekarang agak berbeda ya, karena close bulan November 2022 yaitu adalah 7081, sedangkan hari ini adalah 6836. Artinya kalau kita bisa melihat bahwa kemungkinan untuk mencapainya adalah 245 poin lagi, itu masih tidak memungkinkan. Nah, namun dari sini kita bisa melihat bahwa masih ada potensi, ada beberapa yang perbankan dan sebagainya. Itu pernah beberapa tahun yang lalu adalah justru ketika di hari-hari benar-benar di hari terakhir itu tutupnya melonjak. Nah, itu bisa saja terjadi, tapi kalau menurut saya kecil kansnya untuk IHSG bisa tutup plus karena masih ada selisih minus 3,46%, 245 poin ini yang benar-benar menurut saya berat. Gitu deh. Ya, secara pribadi bagaimana target Anda untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan tutup akhir tahun ini dengan posisi tahun ini di 6.835 di penutupan sesi kedua hari ini maksud saya? Oke, kalau yang secara pribadi target saya maksimal untuk di IHSG akhir tahun itu maksimal menurut saya adalah di 6986 atau kurang dari 7000. Kalau benar-benar terjadi keajaiban istimewa banget, misalnya saham-saham seperti Kutu, saham-saham seperti yang BBCA, BBRI, dan sebagainya ditutup benar-benar serentak pada satu hari tersebut, maksimalnya adalah 7061. Masih belum bisa melewati 7081. Begitu, Dev. Baik, hari ini juga penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh beberapa perbankan pick-up. Pak Hendra, tadi pun juga Anda sempat singgung saham-saham ini merupakan saham-saham yang sebelumnya menopang penguatan indeks harga saham gabungan di perdagangan Desember dan juga terlibat di setiap Desember ketika adanya momentum window dressing. Analisis kalau kita lihat dari sisi persahamnya untuk perbankan pick-up dengan penguatan yang terjadi hari ini, Pak Hendra, mungkin kita ke BBRI terlebih dahulu, Pak. BBRI ya. Oke, kalau kita lihat yang dari BBRI, ini memang benar-benar adalah betulnya yang masih pada saat ini yang paling bagus pada hari ini itu adalah Bank Mandiri, pada sinyal buy. Nah, Bank BRI ini Anda lihat bahwa dia tercatat bahwa sekarang sudah mulai menyempit boxnya dan keperkiraan dia akan ketika dia breakout top boxnya di area sekitar top boxnya adalah di 4980, yaitu 4980 ini masih bagus dan all time high-nya dia memang masih cukup bagus ya di 5025. Possibility ini kemungkinan yang nanti ya ada kemungkinan sih, tapi nggak pasti ya. Kemungkinan ini akan disentuh pada saat ketika akhir tahun nanti. Itu BBRI. Oke, rekomendasinya Pak Hendra? Kalau saya masih kemungkinan besar kalau misalnya Anda memang belum ada saham ini tunggu breakout aja sekalian. Kalau saya sendiri mendingan tunggu aja ketika tahun depan, ketika harganya sudah mulai konsolidasi dan di atasnya 5025. Kalau itu BBRI. Baik, kita bergeser ke perbankan big cap lainnya, BMRI. Tadi juga Anda katakan saham ini lebih dijagokan dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Catatannya dalam perdagangan hari ini adalah ditutup di level 10.50, Pak Hendra, dan merupakan level tertinggi di sepanjang hari ini. Ya, ini menarik.
Nah, ini adalah seperti yang Anda lihat di layar, bahwa ketika dia sempat di tertingginya pada tanggal 5 Desember, dan kemudian sekarang dia bergeraknya mulai dari tanggal 14 Desember sampai sekarang itu menyempit. Jadi gerakannya sangat sempit. Nah, ini bagus sekali kalau dia berhasil breakout top box, yaitu top boxnya pada saat ini adalah di 10.125, bisa Anda perhatikan di sana, dan kemudian apalagi kemudian di atasnya yang kami sebut itu adalah lautan, yaitu lautannya itu di area sekitar ini masih di sekitar 10.000, 11.000-an ya. Ini menarik, lautannya di 10.183. Ya, ini akan menarik kalau misalnya mampu melewati di atasnya 10.200. Nah, ini menurut saya nanti kalau Bank Mandiri ketika di akhir tahun penutupan dan ini mampu tembus 10.200. Nah, ini kansnya yang paling gede untuk membuat IHSG bisa hampir mendekati 7.000. Baik, kita bergeser ke BBCA, Pak Hendra, support dan resisten jangka pendek sampai dengan penutupan perdagangan akhir tahun. Kalau BBCA ini sudah seperti biasa. Nah, BBCA ini sekarang juga melandai. Ini hampir sama dengan Bank Mandiri tadi. Nah, sekarang dia dibatasi boxnya. Nah, ini kalau misalnya mau lihat support resistennya, maka ini kemungkinan besar dia akan supportnya di area antara S1-nya ini 8425 sampai 8275. Ini Anda ketika area tersebut Anda bisa perhatikan untuk siap-siap mulai buy. Nah, ketika dia tidak mampu menembus R1-nya 8750, 8900 atau 9050, maka sebaiknya Anda siap-siap untuk lepas. Itu untuk BCA. Oke, terakhir PBNI Pak Hendra. Untuk perbankan big cap hari ini tampaknya berbeda arah ini dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Justru ditutup flat di 9325, tadi sempat ke 9400. Nah, ini Bank BNI memang agak berbeda. Justru kalau yang ketika yang lain-lain itu adalah ketika dia misalnya ketika breakout top box atau ketika dia di atasnya resisten, itu biasanya malah berhasil. Tapi yang terjadi adalah Anda perhatikan nih. Ini misalnya pada tanggal di sini nih, tanggal 30 November, ketika dia benar-benar naik luar biasa 5,6%, besoknya dia melorot. Nah, kemudian yang 16 Desember, saat itu adalah naiknya 3,43%. Apa yang terjadi? Besoknya melorot lagi. Nah, ini menurut saya nggak terlalu banyak bisa berharap dan ada kemungkinan besar dia mungkin akan jadi pemberat nih untuk yang diperbankan, kalau menurut saya. Targetnya kalau misalnya Anda bisa perhatikan, ya itu 9.100 untuk supportnya dan resistennya 9575 sampai 9.800. Sebelum jeda Pak Hendra, kita bergeser ke pertambangan batubara. Ada Bayan Resources. Ini saya akan coba rangkum saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ini pasca stock split sudah mengalami penguatan signifikan dan hari ini lagi-lagi menembus ke level tertinggi di sepanjang sejarah 21.700 meskipun penutupan di 20.575. Potensi Bayan Resources menjadi penopang sampai dengan akhir tahun. Ini masalahnya Bayan ini walaupun harganya walaupun stock split 10 kali dan sebagainya 10 kali ya, tapi ini menurut saya bukan salah satu yang weight-nya besar. Jadi kalau menurut saya walaupun dia misalnya kansnya masih bisa naik lagi, kansnya ini masih tinggi deh. Kansnya kalau dia dengan breakout seperti ini, maka targetnya selanjutnya adalah 21925, 23250, 24575. Tapi dia menyumbangkan poinnya ke IHSG itu tidak terlalu besar. Ya, tapi apakah ini juga berkaitan dengan Bayan Resources tidak masuk ke dalam LQ45, Pak Hendra? Betul. Nah, memang kan pertimbangannya kalau dia masuk ke dalam LQ45 itu memang menjadi salah satu yang weight-nya besar. LQ45 itu bergeraknya antara sekitar kalau total semuanya itu adalah sekitar 67 sampai 77-an% LQ45. Ini nggak masuk ya, berarti memang masih belum terlalu memberikan daya dorong pada IHSG. Ya, ada Bayan Resources dan hari ini mengalami penguatan signifikan dan menembus kembali ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.